Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Akhil aziz sahibil fadilah Yai Haji Gus Ali Masyhur atalallahu baqa'ah dhukhran lana wal ummah Sayyidil Habib Asy-Syaikh As-Sagaf a'azzahullah wa a'ada ilaina barakatuh salawatih. Pak Ketua Umum PKB yang saya hormati, Wagub Jawa Timur. Ini 10 tahun jadi Wagub terus, gimana nih? Kiai Mutawakil, Pak Bupati Abah Saiful, Sadati wa Saidati ayyuhal hudur. Kita sekarang hidup di tengah-tengah kufur, fujur, fusuk, maasi, mungkarot. Teng Sidoarjo wonten mboten niku? Wonten mboten? Di Jakarta banyak itu. Kita sekarang hidup di tengah-tengah kekufuran, kefasikan, kemungkarotan, kemaksiatan. Tapi menawi panjenengan, kalau kita semua berada di pesantren bersama para ulama, terutama pesantren Bumi Sholawat, insya Allah kita tidak bakal ketularan kufur, fujur, fusuk, maasi, dan mungkarot. Paham nggak? Nah, seperti dongengnya Nabi Musa. Ringkas cerita, Nabi Musa dilahirkan di saat-saat tentaranya Fir'aun sweeping, operasi membunuh setiap bayi laki-laki dari Bani Israel yang baru dilahirkan. Nah, semua dibunuh, bayi laki-laki dari Bani Israel yang baru lahir seminggu 2 minggu lah. Ibunya Nabi Musa pasrah karo Gusti Allah, golek keranjang, cari keranjang bayi Musa dikentirno nang sungai Nil. Wes suruh kabeh dongenge. Ringkas cerita, bayi tadi ditemukan oleh istrinya Fir'aun, namanya Siti Asyah, imro'atun mu'minatun sholihatun abidah, perempuan mukmin, perempuan beribadah, perempuan sholihah. Diambil bayi itu, dibawa ke istana, lapor pada suaminya Fir'aun, saya nemu bayi dari sungai, laki-laki ganteng, kita pelihara saja ya. Fir'aun nggak tahu bahwa itu dari Bani Israel, bahwa itu bayi dari salah satu keluarga Bani Israel. Ya udah, terserah kamu. Ringkas cerita ini karena waktu. Maksiat, mungkarot, narkoba, mabok-mabokan, ekstasi, sabu-sabu, joget-jogetan, pelacuran, malah melalui online barang pelacuran ibu, melalui online. Nah, tapi Nabi Musa dipelihara, dioper narkoba tidak, jadi pelaku maksiat mungkarot tidak. Nah, itu Nabi Musa hidup di tengah-tengah, di dalam istana yang isinya kekafiran, mungkarot, maksiat. Tapi Nabi Musa tidak jadi kafir, tidak ketularan, tidak kepengaruhan hidup di istana itu, karena dipelihara, dididik oleh
seorang perempuan yang solihah. Begitu pula kita semua ini hidup di tengah-tengah era yang sangat penuh dengan kefasikan, maksiat, munkarat, kekufuran. Tapi kalau anak-anak kita dipondokkan di pesantren yang NU, yang pesantren NU ya, kalau yang nggak NU saya nggak tanggung jawab. Kalau dipesantrenkan di pesantren NU, insya Allah anak-anak kita akan seperti Nabi Musa, walaupun hidup dalam istana yang penuh dengan kekufuran, maksiat, munkarat, anak kita tidak akan jadi kafir, tidak akan jadi fasik, tidak akan jadi pelaku maksiat. Percaya enggak? Syaratnya pesantrennya yang NU. Ya terserah, mau Bumi Sholawat, mau Lirboyo, mau mana saja. Ini maka sekarang ini tinggal NU, tinggal pesantren yang belum kena narkoba, yang tidak ada teroris, yang tidak ada pelacuran. Semua sudah kecanduan narkoba. Dari artis yang hidungnya mancung sampai yang hidungnya pesek, hitam, cebol, gembrot, kena narkoba. Dari guru besar ada yang kena, profesor, doktor kena narkoba. Jaksa, hakim, DPR, anggota DPR, DPRD, bupati, tentara, dan di Makassar polisi yang sebenarnya memberantas narkoba menjadi bandar narkoba. Tinggal satu, pesantren, kiai dan para santrinya. Insya Allah sampai hari kiamat. Apalagi semacam pesantren Bumi Sholawat yang dipimpin tahta Isyraf wa Irsyad Akhil Aziz Al-Mukarram Gus Ali Masyhur, yang selalu mengajak sholawatan. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang tidak percaya dengan syafaat Rasulullah, kita doakan moga-moga tidak dapat pertolongan Rasulullah. Enggak percaya mau sudah dapat. Jadi nanti yang tidak percaya dengan syafaat Rasulullah, kita doakan tidak akan mendapat syafaatnya Rasul. Dikit lagi, di akhirat nanti Rasulullah sujud nyuwun datang Gusti Allah, sampai Allah bertanya kepada Rasulullah, jalu opo kau tangi-tangi sujudmu? Kamu sujud kau sudah lama nggak bangun-bangun, apa yang kamu minta? Jawab Rasulullah, ya Allah, saya mohon umat saya yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kabeh mlebu surga. Jangan sampai ada umat saya yang membaca kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mlebu neraka walaupun dosanya besar-besar. Kata Allah, saya kabulkan permintaanmu. Seneng mboten? Kok ndak kelakuannya orang karu-karuan, kadiran oleh syafaat. Jadi Allah menjanjikan kepada Rasulullah, umat Muhammad yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak akan masuk neraka. Amin. Kaya awak-awakan iki apa ngandalken apa iki? Ngandalken amal ora bener, ilmu sithik, ikhlas ya ora, mbuh lah. Cuma yang diandalkan adalah syahadatain, kalimat tauhid, bahwa kita semua asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Janji Allah itu ditegaskan dalam surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Muhammad, nanti pada akhirnya kamu akan lebih baik bagi kamu daripada permulaannya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan memberi kepada kamu apa saja sampai kamu senang, sampai kamu ridho. Muhammad, ayo minta apa saja, oleh Allah akan dikabulkan. Minta apa saja sampai kamu berhenti dari minta. Nah,
Maka ketika turun ayat ini, Sayyidina Hasan bin Thabit bersyair begini, qara'na fid duha wala sawfa yutik fasarra qulubana dzakal ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u nabiyyun hashimiyun abtahiyu syama'iluhu samahatu wal wafa'u wa ahsanu minka lam tarqatu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibi ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Artinya setelah saya baca surat Wadduha, kata Sayyidina Hasan bin Thabit, setelah saya baca surat Wadduha ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan memberikan kepada kamu Muhammad apa saja asal kamu senang, sampai kamu berhenti minta. Fasarru qulubana, ayat ini sangat-sangat menggembirakan kita semua. Kenapa? Karena Rasulullah tidak akan ridho kalau umatnya yu'adzab au yusa, kalau salah satu umatnya ada yang disiksa atau yang diperlakukan dengan tidak baik. Maka Rasulullah diciptakan oleh Allah yang tidak ada cacat, tidak ada kekurangan. Khuliqta mubarra'an min kulli aibi ka'anna qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau Rasulullah diciptakan oleh Allah seperti yang engkau minta, kayak sepertinya begitu. Dan engkau diciptakan oleh Allah seperti melalui permintaan engkau sendiri. Saya tidak pernah melihat orang yang sebaik kamu, dan tidak ada perempuan manapun yang melahirkan bayi laki-laki yang seperti engkau. Wa ahsanu minka lam taraqattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Oleh karena itu kita semua percaya bahwa Rasulullah akan memberi syafaat kepada kita semua, ya, yang selalu membaca selawat, selalu membaca apa saja selawatnya, mau Simtud Duror, Al-Habsyi, Deba, Barzanji, Syaraful Anam, Burda. Nah, ada permintaan nih, padahal saya mau selesai nih. Suatu ketika ada sahabat memuji Rasulullah setinggi langit, namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Walau angel biasanya nyebut jeneng Toto Sukardi, Ka'ab bin Zuhair bin Salma, angel. Nah, pujiannya begini, innar rasulala sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuha bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhumu min nasji dawuda fil haija sarabilu. Pokoknya orang ini memuji Nabi Muhammad, engkau orang hebat, engkau orang mulia, engkau orang sukses, sukses memisahkan antara hak dan batil, antara kebaikan dan kejahatan. Engkau datang dari suku Quraisy, kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani tapi berhati santun. Nah, setelah Rasulullah mendengarkan pujian itu tidak melarang. Coba kalau salah pasti dilarang. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh. Ojo muji-muji aku ya, bid'ah. Mboten niku. Malah Kanjeng Nabi
memberi hadiah kepada si Ka'ab bin Zuhair selimut yang sedang dipakai. Selimutnya bergaris-garis Madin RRC dulu, harganya 75.000 di pasar. Nah, diberikan. Terima kasih, saya dipuji. Nah, bagi yang tidak percaya, ayo ke Turki, Istanbul, masuk ke Museum Topkapi sebelahnya Masjid Hagia Sophia, masih ada selimutnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Percaya apa tidak? Kalau nggak percaya, ayo ke sana, tiket tuku dewe dikira tiket ya apa? Nah, selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah apa? Selimut polos bahasa Arabnya batoniyah, muttaqiina ala furushim batoinuha min istabrak. Batoinuha selimut polos, batoinuha. Kalau selimut lurik-lurik bahasa Arabnya burd. Maka dari situ setiap ada qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burdah. Burdah dikumpulkan oleh Syekh An-Nabhani, ada 4 jilid, diberi judul Al-Madaih An-Nabawiyah. Tapi burdah yang terkenal di Indonesia, burdah karanganipun Muhammad Syarafuddin Abu Sa'id Al-Busiri. Amin tadakuri jironim bidhi salami mazatta dam'an jaro min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barku fi dhalma'i min idami fama li aynaika in qulta fufahamata wa ma li qalbika in qulta stafiq yahimi ayah sabu annal hub ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turik ala tolali wala arokta lidhik bani. Ketua umum PBNU harus hafal burdah. Kalau gak hafal burdah jangan berani-berani cari. Amin tadakuri jironim bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau rindu kangen pada perempuan yang ada di desa Dhi Salam? Atau engkau teringat suatu hari panas bertiup kencang angin di desa Kaldimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa hatimu resah? Kenapa gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu sedang mabok cinta. Pasti kamu sedang. Jawabnya, na'am sara taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar saya lagi kasmaran, saya lagi tergila-gila kangen seseorang sampai rasa kangenku menyebabkan rasa sakit. Tapi kalau you tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kamu tidak akan menyalahkan. Siapa sih yang sedang kamu rindukan sampai nangis bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur? Yang sedang ku kangeni, yang sedang kurindukan Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi atuhu likulli hawlim minal awali muqtahimi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang ku kangeni sampai aku gak enak mangan, gak enak turu, hati resah adalah
Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidul Jinni wal Ins, Sayyidul Dunya wal Akhirah, Sayyidul Kauni wal Wujud. Dialah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falih bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Ilyarid bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi nenek moyangnya Rasulullah jelas apa enggak? Nah sekarang saya tanya, ente apal enggak? Tahu enggak nenek moyangnya ente 10 orang aja? Enggak tahu? Enggak jelas turunan sopo sampean boy gitu. Kalau Nabi Muhammad jelas tidak? Hafizul ilah rahmatan li Muhammadin abahul amjada saunan lismihi taroku sifah hafalam yusibuhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga nenek moyang leluhurnya Nabi Muhammad. Kenapa? Dijaga dari apa? Taroku sifah. Tidak ada yang tadi yang saya sebut namanya tadi, nenek moyang Nabi Muhammad dari Adam sampai Abdullah, Syekh Abdullah, Sayyidah Aminah, tidak ada yang berbuat zina. Tarokus sifah, tidak ada yang berbuat zina dari Adam sampai Syekh Abdullah dan Sayyidah Aminah. Kenapa? Karena ada amanat titipan membawa Nur Muhammad. Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad dititipkan ke dalam tulang rusuknya Nabi Adam. Terus sampai di bawah tadi yang saya sebut namanya tadi, sampailah kepada Syekh Abdul Muttalib, maka mukanya terang. Pindah ke Sayyid Abdullah, lebih terang lagi. Pindah ke rahimnya Sayyidah Aminah, lahirlah Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama. Saratun saro nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badar badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah. Nabi Muhammad lahir bagaikan bulan purnama, lahir wis disunati, lahir sujud boten nangis, sujud wis disunati. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu fi aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik.